berharap tidak muncul ya, tidak muncul. Ya pertama kita harus mengenali karakter mereka satu persatu. Pemain Sao Paulo Welber Halim Djardin belum bergabung ke Timnas U17 Indonesia. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti, mengatakan bahwa Welber Halim Djardin belum juga bergabung ke pemusatan latihan, TC, di Jakarta. Kabar ini disampaikan secara langsung oleh Bima Sakti usai Timnas U17 Indonesia menjalani internal game di lapangan ABC, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 15 Juli 2023. Bima Sakti tidak membeberkan penyebab pemain Sao Paulo U17 itu belum juga bergabung ke Timnas U17 Indonesia. Kemungkinan besar karena faktor jarak yang jauh membuat Welber Halim Djardin Bima Sakti memanggil 6 pemain keturunan ke skuad Garuda Asia yakni Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Staffan Kabial, Horito, Eren Liam Suitela, Eren Nathan Ang, dan Welber Halim Djardin. Dari keenam nama itu, hanya Welber Halim Djardin yang belum juga bergabung. Menampakkan batang hidungnya di Jakarta. Sebelumnya Bima Sakti memanggil 34 pemain untuk mengikuti TC Timnas U17 Indonesia dari 10 Juli sampai 28 Agustus 2023 di Jakarta, sisanya sudah datang dan berlatih bersama Timnas U17 Indonesia. Kami sudah berkumpul sejak 10 Juli 2023 untuk mengambil data awal dari semua pemain di luar Welber Halim Djardin. Bima Sakti akan menggelar internal game untuk melihat kemampuan para pemain tersebut. Kami tadi melakukan internal game dengan waktu 40x2 menit untuk mengetahui kondisi pemain yang sudah lama tidak latihan. Ternyata ada beberapa pemain yang kram, ada kondisinya yang menurun, dan ini menjadi masukan juga bagi kami. Profil Mauro Zylstra, calon striker Timnas Indonesia perebut perhatian Shin Tae-yong Rabu, 12 Juli 2023. Mauro Zylstra jadi pemain keturunan terbaru yang dirumorkan akan menjadi naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Minimnya pilihan untuk posisi pemain depan di tim Garuda jadi salah satu alasan kenapa sang wonderkid 19 tahun asal Belanda dikaitkan dengan skuad asuhan Shin Tae-yong. Lagi pula penggawa Ado Den Haag tersebut bukanlah seorang striker murni mengingat posisi terbaiknya adalah penyerang sayap kiri. Itulah kenapa sosok Zylstra dibutuhkan untuk dipanggil ke Timnas Indonesia dan berikut ini adalah profilnya. Mauro Zylstra lahir di Belanda pada 9 November 2004 dari ibu asal Belanda dan ayah berdarah Indonesia. Melansir info dari Voetbal Talent Nealis, ayah Zylstra punya akar dari Bandung, Jawa Barat. Dari pihak ibu, ia mengawali karirnya di dunia sepak bola dengan bergabung bersama AS Alkmaar. Pada 2019, Zylstra hijrah ke Akademi AFC 018 Amsterdam. Mauro Zylstra diberikan kepercayaan untuk tampil lebih banyak di AFC 018 Amsterdam di berbagai kelompok umur seperti U17 dan U18. Penampilannya mulai disorot tatkala memperkuat AFC 018 U18 pada musim 2021-2022 yang jadi awal mula namanya sampai ke telinga penikmat sepak bola Indonesia. Andai masuk dalam proyek naturalisasi Timnas Indonesia, Mauro Zylstra akan menjadi prospek yang luar biasa dengan postur tinggi 187 cm. Usianya yang masih muda pun bisa membuatnya masuk ke dalam berbagai level skuad. Otomatis transisi dan adaptasinya dengan skuad Shin Tae-yong akan semakin lancar. Profil Veikko Kempainen, pemain Timnas Finlandia U16 keturunan Indonesia.
Profil Veikko Kempainen, pemain timnas Finlandia U16 keturunan Indonesia biografi 11 Juli 2023, pukul 3.35. Profil Veikko Kempainen, pemain timnas Finlandia U16 keturunan Indonesia. Twitter silakan dihubungi jika Bima Sakti berminat. Pelatih timnas Indonesia U17, Bima Sakti, sudah mengumumkan daftar 34 pemain remaja untuk seleksi dan menjalani pemusatan latihan Piala Dunia U17 2023. Ada 6 pemain keturunan dan pemain abroad. Tapi, belum ada nama Veikko Kempainen. Siapa dia? Piala Dunia U17 2023 akan berlangsung mulai 10 November 2023 hingga 2 Desember 2023. Sebagai tuan rumah, Indonesia harus berjuang membentuk timnas remaja yang kompetitif. Saat ini, Bima Sakti sudah mulai melakukan seleksi. Para pemain terbaik dari seluruh negeri dikumpulkan. Setelah seleksi dan berlatih, mereka akan terbang ke Eropa untuk melakukan pemusatan latihan. Meski banyak pemain remaja yang bergabung, beberapa nama yang populer di mata netizen, 62 ternyata luput dari pemanggilan. Salah satu yang diungkap warganet adalah Veikko Kempainen. Pemain keturunan Indonesia-Finlandia mencuri perhatian karena namanya masuk dalam daftar pemain yang dipanggil timnas Finlandia U16. Yang menarik, Veikko Kempainen mendapatkan darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Ambon, Maluku. Ayahnya berasal dari Finlandia. Veikko Kempainen lahir di Finlandia dan besar di Amerika Serikat. Saat ini dirinya tercatat sebagai pemain junior Wake FC. Itu klub di negeri Paman Sam yang berkompetisi di USL League 2, Divisi 3. Profil Ethan Kohler, gelandang 18 tahun keturunan Bali di klub Jerman Werder Bremen. Ethan Kohler menjadi salah satu pemain muda keturunan Indonesia yang ramai dibahas. Ia disebut-sebut bisa dipanggil memperkuat timnas Indonesia U17. Setelah Indonesia resmi ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023, PSSI memang dikabarkan gencar mencari pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia U17. Langkah ini dianggap efektif mengingat mepetnya persiapan sebelum Piala Dunia U17 2023 digelar pada November hingga Desember mendatang. Dilansir dari Transfermarkt, Kohler merupakan pesepak bola kelahiran California, Amerika Serikat, pada 20 Mei 2005. Pemain berusia 18 tahun itu mengawali karir sepak bolanya di negeri Paman Sam. Ethan mengawali karir sepak bola di Akademi SJ Amerika Serikat. Lalu pindah ke Oakland Roads. Ethan berposisi sebagai gelandang jangkar dan bisa juga ditempatkan sebagai bek tengah. Ethan Kohler pun meramaikan pemain keturunan Indonesia yang berasal dari Indonesia setelah Cyrus Margono dan Adrian Wibowo. Ethan Kohler sendiri memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak ibu karena neneknya berasal dari Bali. Ethan mengawali karir sepak bola di Akademi SJ Amerika Serikat. Lalu pindah ke Oakland Roads. Ethan berposisi sebagai gelandang jangkar dan bisa juga ditempatkan sebagai bek tengah.